Perkenalkan, nama saya Paul Alexander Perinol Monteruan. Saya dari tab B dengan NIM 22030809. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara penginstalan software Mendeley serta EndNote pada sistem operasi Windows. Berikut cara penginstalannya. Yang pertama ada EndNote. Saya mendownload ini dari website getintopc.com. Ini merupakan website bajakan yang terpercaya, tidak ada virus di dalamnya. Kemudian untuk Mendeley-nya, saya mendownloadnya dari website Mendeley Official, yaitu ini www.mendeley.com/download-reference-manager/windows. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan mendemonstrasikan cara penginstalan EndNote. Pertama-tama kita harus menonaktifkan Windows Security. Dikarenakan laptop saya hapus Windows Security-nya, jadi saya tidak perlu menonaktifkannya lagi karena sudah nonaktif secara otomatis. Yang pertama, kita bisa ekstrak zip-nya. Langsung saja masukkan password 123. Kemudian kita perlu untuk membuka README agar proses penginstalan lebih terperinci. Yang pertama, install by choosing trial option during setup. Oke, berarti kita harus langsung install ini. Oke. Untuk internet sendiri saya terhubung ke dalam WiFi, jadi bisa dilakukan dengan posisi internet tersambung. Kemudian pilih I would like a 30-day free trial. Next, I accept the license agreement. Ini tipikal, oke. Next. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Setelah penginstalan selesai, klik finish. Kemudian kita buka folder crack. Yang ini bisa kita copy ke PC local disk, mungkin di 86 EndNote 20. Kita bisa paste file patch-nya di sini. Replace the file in the destination. Continue. Sekarang EndNote sudah terinstall dengan benar. Kita bisa langsung membuka EndNote yang terinstall. Ini tinggal di-accept saja. Nah, ini dia. Untuk update kita bisa cancel karena ketika kita mengupdate EndNote-nya, maka patch yang tertanam di dalam aplikasi ini akan ikut hilang. Baik, selanjutnya penginstalan dari Mendeley. Karena ini aplikasi legal dan ori, jadi kita tinggal install langsung saja. Seperti biasa, tinggal ditunggu proses penginstalannya sampai selesai. Baik, ini bisa kita lakukan langsung untuk melihat. Nah, untuk Mendeley sendiri, kita harus membuat akun Mendeley-nya. Karena ini langsung kita loginkan saja. Alexander Paul. Karena ini device pribadi saya, jadi saya memilih stay sign in. Nah, untuk ini sudah terinstall untuk Mendeley-nya. Ini bisa kita update saja. Nah, oke. Baik, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan EndNote. Cara penggunaan EndNote ini cukup simpel. Nah, misalnya saya telah menyiapkan sebuah paragraf tentang apa itu teknik pengairan dengan irigasi tetes. Nah, ketika saya ingin mensitasi tulisan ini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus buka EndNote. Nah, di EndNote ini sendiri
ketika kita baru masuk, kita akan dibuat dalam pilihan membuka library yang sudah ada atau membuat library baru. Nah, contohnya di sini saya akan buat saja misalnya laporan TID contohnya. Nah, jadi library ini fungsinya untuk grouping per laporan. Jadi misalnya kayak tadi laporan TID. Jadi semua jurnal yang saya citasi di laporan TID akan tersimpan dalam grup laporan TID.enl ini. Ketika saya ingin membuat laporan baru, saya tinggal create new library gitu. Nah, jadi yang kita butuhkan, yang pertama kita harus mencari sumbernya. Misalnya saya menggunakan jurnal dari Polbank Tan Manokwari ini. Nah, cara mensitasinya cukup gampang. Pertama kita klik kutip, atau kalau dalam bahasa Inggris itu biasa cite tulisannya, cite. Kemudian tinggal klik EndNote di sini. Saat kita klik, dia akan mendownload file, yaitu sebuah file dengan ekstensi .env. Nah, file ini yang akan kita import ke dalam EndNote kita, ke dalam grup laporan TID tadi. Tinggal kita klik. Nah, ketika sudah diklik, otomatis dia akan masuk ke dalam sini. Baik. Nah, untuk memasukkannya ke dalam Word, dia ada dua cara. Cara yang pertama itu bisa insert citation. Baru kita tulis nama penulisnya Whitman. Atau kita bisa insert citation, selected citation. Ini menurut saya yang opsi kedua ini lebih gampang karena kita tinggal buka EndNote, kita klik sekali seperti ini sampai terblok, kemudian insert citation, klik yang opsi kedua. Nah, ketika muncul tulisan cannot edit range seperti ini, jangan panik karena ini terjadi di saat biasanya kawan-kawan punya aplikasi Mendeley serta EndNote secara bersamaan. Nah, cara mengatasinya kita tinggal klik file, baru kita ke option, add-ins, kemudian di manage yang bagian bawah ini kita ganti ke Word add-ins. Klik go. Nah, karena kita sedang menggunakan EndNote, kita bisa matikan option Mendeley ini. Tinggal klik OK. Nah, tinggal kita insert lagi. Nah, dia otomatis akan mensitasi jurnal dari si Whitman tadi. Dan kita juga bisa attach PDF-nya. Misalnya kita nggak mau ribet nih nyari-nyari PDF-nya lagi kan. Tinggal attach file. Ini dia filenya. Oke. Jadi kita bisa buka ini langsung dari EndNote-nya. Nah, tinggal kita baca. Seperti itu untuk penggunaan EndNote secara sederhana. Baik, untuk penggunaan Mendeley sendiri, berikut cara-caranya. Saya akan tetap menggunakan kalimat yang tadi, yang teknik pengairan dengan irigasi tetes. Nah, ketika kawan-kawan menggunakan Mendeley, aktif menggunakan Mendeley, add-ins dari EndNote harus dimatikan yang ini tadi. Sebentar saya tunjukkan. Nah, yang ini. Yang ini kita matikan EndNote-nya ketika sedang menggunakan Mendeley. Ketika menggunakan EndNote, Mendeley-nya kita matikan karena dia tidak bisa berjalan di satu waktu yang sama. Saya tidak tahu ini secara keseluruhan atau hanya di laptop saya saja, tetapi ketika saya menggunakan itu di laptop saya, fitur itu secara bersamaan, EndNote dan Mendeley, dia bakal menunjukkan hasil error. Nah, untuk menambahkan citasinya sendiri, yang pertama kawan-kawan bisa cari jurnalnya dulu nih. Misalnya saya tetap pakai jurnal yang tadi, yang ini, kemudian kita download. Setelah terdownload, kita tinggal klik reference, baru klik insert citation. Kemudian, sebelumnya di sini kawan-kawan harus mengatur style dari tulisannya terlebih dahulu. Karena di USU kita menggunakan American Psychological Association 7 edition.
Jadi saya memilih yang ini, atau biasa kita singkat dengan apa style. Kalau saya bilangnya apa style. Nah, kita klik lagi insert citation, klik go to Mendeley. Ini udah ada nih, saya tambahin nih, tapi udah saya buat yang baru. Kita klik add kan, kita masukkan file yang tadi, PDF dari jurnal yang telah kita download. Klik open. Nah, ini dia. Kemudian untuk menambahkannya kita tinggal klik 2 kali di sini. Maaf, belum muncul. Kita close dulu. Klik 2 kali. Bisa diulangi jika tidak muncul seperti tadi. Insert citation, baru tunggu ini muncul. Maaf, salah tekan. Insert citation, go to Mendeley. Ini klik 2 kali. Nah, sampai muncul tulisan cite seperti ini. Kita tinggal klik ini, kawan-kawan. Nah, maka dia akan otomatis tersitasi. Nah, ketika kita mau buat bibliografi atau apa ya bahasa Indonesia, daftar pustaka. Ini contoh. Misalnya daftar pustaka. Nah, kita tinggal klik reference, kemudian kita klik insert bibliografi. Maka dia akan otomatis muncul seperti ini. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan format dari kampus kawan masing-masing. Dan ini juga lengkap dengan doinya. Jadi penggunaan Mendeley ini cukup simple dibandingkan dengan EndNote menurut saya pribadi. Tetapi ya EndNote juga bagus dalam hal grouping. Jadi dia tidak pusing untuk mana ya jurnal laporan ini yang mana aja ya gitu kalau menurut saya. Jadi menurut saya untuk skripsian EndNote masih the best. Tapi ya 11-12 sama Mendeley. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.